Baik, materi pertama yakni pengertian aliran Khawarij. Kata Khawarij ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja yang berarti muncul, keluar, timbul atau memberontak. Secara terminologi ilmu kalam berarti kata aliran Khawarij yakni sekte aliran atau kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar atau meninggalkan barisan dikarenakan ketidaksepakatan atau ketidaksetujuannya mereka terhadap Ali yang menerima tahkim dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan dalam peristiwa perang Siffin pada tahun sekitar 37 Hijriah atau 648 Masehi. Latar belakang dari terbentuknya kelompok aliran Khawarij yang pertama yakni fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini menjadi salah satu sebab dari munculnya aliran Khawarij ini. Fanatisme kesukuan ini pada mulanya telah hilang pada zaman Rasulullah, Abu Bakar serta Umar. Namun pada masa Utsman, fanatisme tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang karena terjadinya persaingan dalam memperebutkan jabatan-jabatan penting dalam kekhalifahan, sehingga Utsman dituduh mengadakan gerakan nepotisme dengan mengangkat banyak dari keluarganya untuk menjabat jabatan-jabatan strategis di pemerintahannya, dan inilah yang dijadikan hujah oleh mereka kaum Khawarij untuk mengadakan kudeta terhadapnya. Yang kedua yakni ada faktor ekonomi. Dapat kita lihat pada faktor ekonomi ini pada kisah Zulkhuwaisirah bersama Rasulullah dan kudeta berdarahnya mereka terhadap Utsman. Nah, ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Utsman, demikian juga dendam mereka kaum Khawarij ini terhadap Ali dalam perang Jamal. Ketika Ali melarang mereka mengambil wanita dan anak-anak sebagai budak rampasan hasil perang, sebagaimana perkataan mereka terhadap Ali. Awal yang membuat kami dendam padamu adalah ketika kami berperang bersamamu di hari peperangan Jamal dan pasukan Jamal kalah. Engkau membolehkan kami mengambil apa yang kami temukan, yakni harta benda, dan engkau mencegah kami dari mengambil wanita-wanita mereka. Selanjutnya ada semangat keagamaan. Ini juga merupakan salah satu penggerak mereka untuk keluar atau memberontak dari penguasaan yang absah. Ali sebenarnya sudah merasakan kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan tersebut. Akan tetapi karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qura seperti Al-Adj bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan terpaksanya Ali memerintahkan Al-Ashtar atau komandan pasukan Ali untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan tahkim yakni Sayyidina Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti dari Sayyidina Ali. Akhirnya hasil dari tahkim itu mengecewakan orang-orang Khawarij. Nah, setelah itu orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah. Mengomentari perkataan mereka, Imam Ali menjawab, itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka mengartikannya dengan keliru. Pada waktu itu orang-orang Khawarij langsung keluar dari pasukan Ali dan menuju Harura, sehingga Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kelompok Khawarij ini melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah juga kepada Ali. Nah, di sana mereka mengangkat seorang pemimpin
yang bernama Abdullah bin Sahab Ar-Rasyidi. Sebelumnya mereka dipandu oleh Abdullah Al-Ghiwa untuk sampai ke Harura. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan aliran Khawarij. Yang pertama yakni Khawarij yang muncul di zaman Rasulullah. Di antara ulama yang mengambil pendapat ini yaitu Asyiristani, Ibnu Hamas, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Al-Ajiri, yang berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa tokoh Khawarij yang paling pertama adalah Dzul Khuwaisirah, yaitu orang yang menentang kebijakan Rasulullah dalam pembagian emas yang dibawa oleh Ali dari perang Yaman. Yang kedua yakni Khawarij muncul di zaman Utsman bin Affan. Nah, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Abil Is. Yang mereka maksudkan ini adalah mereka yang melakukan protes yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga yakni kelompok yang keluar dari pasukan Ali. Al-Hururiyah atau Al-Khawarijullah diberikan kepada orang yang memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib setelah menerima tahkim. Orang-orang ini menganggap bahwa tahkim ini merupakan kesalahan yang dapat membawa mereka pada kekafiran. Maka setelah peristiwa tahkim ini, mereka keluar dari kelompok Ali dan berkumpul di suatu desa yang bernama Harura di wilayah Irak. Perkembangan dari aliran Khawarij yakni golongan Khawarij ini berkembang kurang lebih selama 2 abad lamanya. Nah, kemudian mereka menjadi pecah menjadi 20 golongan menurut Al-Baghdadi. Nah, kelompok Khawarij ini terpecah menjadi 7 kelompok, yaitu kelompok Muhakimah, Al-Zariqah, Al-Najidat, Sa'libah, Al-Ajaridah, Ibadiyah, dan Sufriyah. Nah, kelompok ketujuh kelompok ini terpecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil hingga jumlahnya mencapai 20 kelompok sebelum akhirnya tinggal namanya ditelan zaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Putri sebelumnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran kaum Khawarij serta sekte-sekte serta tokoh-tokohnya. Dalam membahas ajaran-ajaran Khawarij, dalam lingkup politik, mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada pada waktu itu. Menurut mereka, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukan hanya bangsa Arab atau kaum Quraisy saja, melainkan orang-orang yang ada di luar Arab juga memiliki hak. Bahkan seorang budak pun itu bisa menjadi khalifah jikalau itu tidak melanggar syariat Islam. Kemudian khalifah yang terpilih harus menjalankan syariat Islam dan juga bersikap adil terhadap seluruh masyarakat. Tetapi jikalau itu menyeleweng, maka seorang khalifah itu harus dijatuhi hukuman ataupun dibunuh. Dalam hubungannya membahas tentang persoalan politik ya, kekhalifahan, jika kita melihat pada masa lalu pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Abu Bakar dan Umar, kaum Khawarij ini jika membahas itu dapat menerimanya secara langsung atau secara pasti, karena mereka menganggap Khalifah Abu Bakar dan Umar itu dipilih secara langsung oleh masyarakat secara demokrasi, dan juga mereka itu tidak menyeleweng karena telah bersikap adil kepada masyarakat. Kemudian jikalau dilihat pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij ini menganggap mereka itu telah menyeleweng. Kalau zaman Utsman itu dilihat ketika tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 zaman kekhalifahannya, dengan mengangkat golongan-golongan keluarga untuk dijadikan pemuka-pemuka dalam urusan politik. Kalau melihat pada zaman Ali, kaum Khawarij ini menganggap Ali itu sebagai orang yang menyeleweng atau menyimpang. Setelah adanya peristiwa tahkim, mereka juga menganggap semua golongan atau semua orang-orang yang setuju dengan peristiwa tahkim itu
orang yang kafir sehingga harus dibunuh dan diperangi. Seperti itu. Jika dilihat dari bahasan yang sebelumnya, kaum Khawarij ini sudah tidak membahas tentang politik lagi, namun sudah mulai masuk pada ranah teologi. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah yang kafir atau siapakah orang mukmin itu sering muncul jikalau membahas tentang Khawarij ini. Namun tidak selamanya kaum Khawarij ini satu pendapat, mengkafirkan orang, membahas tentang kemukminan orang, tidak selamanya satu pendapat. Oleh karena itu nantinya kaum Khawarij ini akan terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang lebih kecil dari Khawarij ini. Ya karena itu tidak satu pendapat itu. Lanjut pada bahasan tentang sekte-sekte dalam arena Khawarij serta tokoh-tokohnya. Yang pertama di sini ada golongan Al-Muhakkimah. Jadi golongan Al-Muhakkimah ini adalah golongan asli yang keluar dari kubu Ali ketika peristiwa Tahkim. Mereka memiliki pendapat bahwasanya Ali dan Muawiyah serta kedua pengacaranya Abu Musa al-Asy'ari di pihak Ali dan Amr bin As di pihak Muawiyah itu merupakan orang yang kafir, orang yang melakukan dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa besar ini tidak hanya mencakup keempat orang itu, namun bisa meluas. Seperti orang yang melakukan pembunuhan dan berzina, itu mereka anggap dosa besar. Yang mana jikalau seorang pelaku melakukan hal tersebut, membunuh dan berzina, itu mereka telah melakukan dosa besar dan dianggap sebagai kafir. Dan otomatis orang yang melakukan itu keluar dari Islam. Kemudian yang kedua ada golongan Al-Azharikoh. Tokoh dalam golongan ini ialah Nafi bin Al-Azraq, pendiri dari golongan Al-Azharikoh ini. Golongan ini cenderung lebih radikal dari Al-Muhakkimah, yang mana pada golongan ini sudah tidak membahas tentang kafir lagi, namun lebih ke musyrik atau mengatakan orang itu sebagai syirik, yang mana dosa syirik itu lebih besar dari dosa kafir. Mereka menganggap bahwasanya orang yang tidak sefaham dengan mereka itu orang yang musyrik. Bahkan orang yang tidak mau bertempat tinggal di daerah kekuasaan Al-Azharikoh ini, mereka menganggapnya juga musyrik. Ataupun orang yang berpaham Al-Azharikoh namun tidak mau berhijrah ke tempat kekuasaan Al-Azharikoh, mereka juga menganggapnya musyrik. Mereka juga memiliki pandangan kalau Darul Islam itu hanyalah daerah kekuasaan mereka saja. Di luar daerah itu merupakan Darul Kufur yang wajib diperangi, tidak terkecuali bagi anak-anak dan istri-istri yang tidak sepaham dengan mereka. Itu halal darahnya bagi mereka dan wajib diperangi. Yang ketiga ada golongan An-Najdat. Tokoh dalam golongan ini ialah Najdah bin Amir Al-Hanafi. Golongan ini semulanya ingin bergabung dengan Al-Azharikoh, namun pada akhirnya tidak sependapat dengan Al-Azharikoh. Mereka tidak sepaham dengan Al-Azharikoh dalam statement orang Islam atau orang yang berpaham Al-Azharikoh yang tidak ingin berhijrah di daerah kekuasaan Al-Azharikoh itu dianggap musyrik. Mereka tidak sepaham dengan itu. Dan juga mereka tidak menerima pandangan bahwasanya istri-istri dan anak-anak orang Al-Azharikoh yang tidak sepaham dengannya itu boleh dibunuh. Mereka tidak berpandangan seperti itu kalau golongan Al-Najdah ini. Dalam golongan ini terdapat paham yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongan ini, An-Najdah ini. Namun jikalau ada golongan ini terdapat orang yang melakukan dosa besar
maka ia akan disiksa nantinya di akhirat, namun tidak di dalam neraka siksanya, dan kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam surga menurut pandangan An-Najdah ini. Kemudian menurut mereka juga dosa-dosa kecil itu yang dilakukan secara terus-menerus nantinya akan berbuah menjadi dosa besar yang menjadikan pelakunya sebagai musyrik. Selanjutnya, golongan ini memiliki pendapat bahwasanya yang diwajibkan bagi setiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya kepada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Selain dari 3 poin itu, orang Islam tidak wajib mengetahuinya. Selebihnya, kalau ada orang Islam yang mengerjakan dosa besar dengan dalih atau alasan tidak mengetahui hukumnya, kalau itu dosa besar, maka itu dimaafkan. Seperti itu. Golongan ini juga pertama kali mencetuskan taqiyah, yang mana taqiyah ini ialah menyembunyikan keimanan untuk dasar keamanan. Kemudian yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Tokoh dalam golongan Al-Ibadiyah ini ialah Abdullah bin Ibad. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh sekte Khawarij lainnya. Berikut beberapa pendapat mereka. Yang pertama ialah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima mereka dan haram untuk dibunuh. Kemudian yang kedua ialah daerah Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintah merupakan darut tauhid dan tidak boleh diperangi. Yang merupakan darul kufur yaitu darul kufur yang harus diperangi hanyalah maaskar pemerintah. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, itu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam menurut mereka. Kemudian yang terakhir ialah yang boleh dirampas dalam perang hanyalah senjata dan kuda. Emas dan perak itu harus dikembalikan kepada pengrajinnya sebelumnya. Jadi seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan pemikiran aliran Khawarij dalam dinamika kontemporer. Eksistensi Khawarij saat ini atau neo-Khawarij saat ini masih eksis dan berkembang hingga zaman ini, dan mereka akan terus bermunculan dalam bentuk yang baru. Fenomena dan sepak terjang kaum Khawarij bahkan dapat berkembang di Indonesia. Sepak terjang dan gerak-gerik kaum Khawarij dimanapun mereka berada akan mudah dikenali. Sikapnya yang keras, mengkafirkan kaum muslimin, keluar dari taat pada penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin adalah ciri-ciri yang melekat pada diri mereka. Di Indonesia, gerakan-gerakan yang berlatar sikap dan pandangan ini belakangan semakin menunjukkan eksistensinya. Meski penampilannya bersembunyi di balik sorban dan janggut panjang, atau berada di balik lembaga pondok pesantren sekalipun, mereka akan terdeteksi melalui radar doktrin dan pandangannya. Terdapat di daerah Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan, ajaran ekstrem mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Kelompok Khawarij yang ekstrem secara umum telah muncul kembali dan melakukan kekerasan dan mengklaim tindakannya sebagai amaliyah Islam. Hanya karena argumen keagamaan mereka yang terlampau ekstrem dan munafik, kemudian mereka menghalalkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Yang berkaitan dengan aksi Khawarij lama dengan para teroris pada zaman sekarang. Para teroris Khawarij yang ada sekarang ini adalah salah satu mata rantai dari kaum Khawarij yang muncul sepeninggalan Nabi. Ketika itu para sahabat masih hidup, mereka lah orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Dan mereka juga lah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekte ini terus berlanjut, turun-temurun, diwarisi oleh anak cucu penyandang ideologi Khawarij sampai pada masa ini. Berikut beberapa teori untuk mengidentifikasi tindakan terorisme Khawarij sebagai berikut. A.
Kaum Khawarij umumnya memiliki pertemuan-pertemuan rahasia yang tidak dihadiri kecuali oleh orang-orang khusus. Mereka akan menampakkan kebencian terhadap penguasa muslim dalam pertemuan-pertemuan khusus. Mereka tak segan-segan menganggap para penguasa muslim tersebut orang kafir. Mereka akan menampakkan pujian-pujian terhadap para tokoh-tokohnya dan yang sejalan dengannya. Mereka gandrung terhadap buku-buku hasil karya tokoh-tokoh tersebut, juga buku-buku tokoh pergerakan dan yang sejalan dengan mereka. Mungkin itu saja dari saya.